Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua pengen ngebahas Sony A6000 di tahun 2022. Apakah masih worth it atau enggak dan apakah masih bagus buat dipakai profesional gitu, buat main video-video atau enggak buat dipakai wedding videografi. Gua bakal bahas di video ini dan gua bakal bahas di beberapa part mulai dari body, kelemahan dan juga kelebihan dan juga ya kalau sebagai content creator atau enggak wedding videographer enak atau enggak, kalian bisa tonton di part-part yang udah gua setting ya di time code bawah. Oke, kalian kalau mau skip aja. Dan kalau kalian pengen ngehujat video gua, hujat aja. Gua suka banget kalau kalian ngehujat video gua. Kalau mau nanya-nanya juga boleh. Dan langsung aja gua bakal ngebahas kamera ini mulai dari bodinya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mulai aja dari desain body A6000. Si A6000 ini adalah kamera yang keluar di tahun 2016, artinya udah 6 tahun lebih ya menemani kita. Tapi si kamera ini tuh masih laku di pasaran dan masih banyak yang beli gitu. Jadi nggak akan basi gitu ya sampai tahun ini. Dan ini gue pakai lensa 35mm dari Sony. Si lensa ini tuh bagus banget buat main bokeh-bokehan atau enggak main di kondisi low light. Kalian bisa cek reviewnya di sini ya. Oke. Dan untuk desainnya Sony A6000 itu seperti ini, enak dibawa-bawa, masukin kantong masuk ini, dan ya desainnya kecil, ini ringan banget. Di sini ada sensor APS-C sebesar 1 inch dan ini ada lampu untuk ngebantu autofocus dan juga record. Dan di bagian depan ada logo Sony, Alpha dan juga mikrofonnya. Di sini ada mikrofon stereo direct ya ke depan, tapi kualitasnya itu biasa aja mikrofonnya. Dan nggak enaknya di Sony A6000 itu nggak ada slot eksternal jack input. Jadi di sini nggak ada ya jack inputnya buat ngebantu mikrofon buat dapetin kualitas yang bagus, itu nggak ada. Cuman ada HDMI dan juga multi port di sini tuh buat storage USB atau enggak buat cas gitu ya. Ini bisa banget. Jadi ngecasnya bisa power bank, bisa pakai ini juga apa sih, casan HP kayak biasa. HDMI-nya enak banget sih buat preview. Gue juga biasa pakai buat preview, gue liatin ya di layar. Dan ada tulisan Imon juga ya. Imon ini berarti Imon nih. Nah, untuk desainnya seperti ini ya. Di bagian samping ada ini juga nih, di dua bagian samping itu ada kayak apa ya, cantolan gitu ya. Dan kalau kalian mau gunain kamera A6000 sebagai kamera profesional atau dipakai kerja, apalagi di bidang videografi, kalian wajib ini awasin ini, kalian copot ini, cabut gitu. Jadi ini tuh ngeganggu banget, asli ini ngeganggu banget, soalnya bakal ngeluarin suara yang kecek gitu, apalagi pas lagi ngerekam video. Ini benar-benar ngeganggu. Tapi di Sony A6100 dan ya yang terbaru A6400 ini cuman ininya beda lagi ya. Jadi nggak terlalu ngeganggu, nggak kayak Sony A6000. Dan di bagian samping ada logo transfer data Sony, ini NFC atau apa ya. Di sini ada record buttonnya. Nah, kalau kalian beli bekas, kalian harus perhatikan tombol record button di sini. Dan kita langsung masuk ke bagian atas. Di bagian atas itu ada tulisan A6000. Di sini ada flash eksternal. Lalu di sini ada tombol dial function. Lalu ada bukan tombol juga sih, ada ya dial juga ya. Ini bisa diputar-putar buat ngatur exposure-nya. Di sini ada tombol custom dan juga tombol on off. Nah, enaknya di Sony A6000 ada flash eksternalnya, dan si flash eksternal itu bisa ngehadap depan alias direct, atau juga kalian bisa bouncing ke arah atas. Jadi kalau kalian pakai ini di kondisi indoor dan kalian pakai flash gitu ya, kalian bisa gunain dengan cara bouncing. Kalian tinggal tekan aja tuas di sini dan si flash pun bakal direct ke atas gitu. Jadi nggak langsung pakai cahaya keras gitu ya, langsung burst gitu. Dan hasilnya itu bakal beda. Gue bakal kasih preview. Di bagian atas kan ada hot shoe ya. Ini ada hot shoe. Hot shoe-nya ini bisa dipakai menggunakan flash eksternal atau enggak pakai mikrofon eksternal. Tapi mikrofon eksternalnya itu dimasukinnya di sini dan itu harus merek Sony. Dan tentunya harganya pun mahal, nggak kayak mic eksternal yang pakai jack input. Sayangnya ini nggak ada jack input doang nih, aduh parah nih. Untuk bagian bawah ini nggak ada apa-apa ya, cuman ada baterai dan dia menggunakan baterai ini Sony
FW50 dan baterainya ini kalau buat foto-foto mah udah oke lah, seharian bisa dipakai gitu diandelin. Tapi kalau buat video-videoan kalian minimal harus punya 2 deh, atau enggak lebih aman 3, dan ngecasnya pun lebih baik pakai casan eksternal biar lebih cepet lagi untuk ngisi dayanya gitu. Dan untuk bagian belakangnya di sini ada viewfinder, lalu ada tombol menu, ada tombol flash, dan di sini ada beberapa tombol, dan ini ada tombol dialnya ya enaknya. Ini tombol dialnya bisa dipakai buat aperture atau enggak shutter speed dan lain-lain. Ini bisa di custom juga. Dan di sini ada tombol play untuk preview. Lalu di sini ada tombol custom, dan juga kalau kalian preview ini jadi tombol hapus. Di sini ada tombol function buat nyeting, dan udah sih di sini ada tombol autofocus atau enggak autofocus lock. Ini kalian bisa custom. Ini kalau kalian pengen lihat untuk zoomnya seperti ini ya. Nah, kalian bisa zoom gitu. Dan apa ya, kita bahas layarnya dan juga viewfindernya. Untuk layarnya ini vari angle, cuman bisa ngelihat ke atas doang, preview atas sama di kesiniin. Dan fungsi bisa kebuka seperti ini karena si Sony A6000 punya masalah di overheatnya, alias cepat banget panas. Jadi kalau kalian main video-video lebih baik kalian buka kameranya dan langsung pasang di mode seperti ini. Jadi mode seperti ini tuh berfungsi gitu ya, agar si kameranya itu nggak cepet overheat dan apa ya, si udaranya itu bisa keluar lewat sini. Jadi si mesin kameranya itu nggak panas-panas amat. Dan di sini ada tulisannya tuh. Di sini ada tulisannya itu. Kalau dia overheat itu bukan karena malfunction, dia emang panas gitu. Jadi kalian harus pakai mode seperti ini buat video-videoan gitu. Jadi enak sih, durasinya lebih panjang lagi buat nge-record. Dan apalagi ya, kita ngebahas apa ya, untuk viewfinder ini nggak terlalu detail sih. Dan ini tuh layarnya udah OLED. Dan apa ya, ini feel-nya udah kayak kita pakai DSLR sih, walau emang elektrik ya. Nggak bener-bener kaca sih ini sebenarnya ada karet lagi ya di sini, tapi nggak ada, gua nggak dikasih. Ini usianya udah 1,5 tahun nih gua, dan kalau gua kan beli 5 juta dijual 5 juta lagi ya masih bisa gitu. Jadi gua pakai kamera ini ya 0 rupiah gitu. Ini sangat menguntungkan banget kalau kalian beli Sony A6000. Kalau kalian beli Fujifilm atau nggak Canon, pasti harganya anjlok, asli anjlok. Dan ini kamera dari tahun 2016 sampai sekarang masih eksis dan nggak anjlok-anjlok cuy harganya. Kalaupun anjlok ya nggak jatuh-jatuh amat sih gitu. Selanjutnya gue bakal ngebahas kelebihan dari kamera Sony A6000. Yang pertama, Sony A6000 mempunyai kualitas gambar yang cukup baik. Dan resolusinya pun masih bisa diandelin di tahun ini. Dia itu mempunyai sensor 24 megapiksel. Dari tahun 2016 sampai sekarang masih belum basi ini image quality-nya. Walau ada kamera yang lebih baru udah keluar, tapi tetap aja yang best seller adalah Sony A6000. Ya walau sekarang posisinya agak tergeserkan sih dengan Canon M50, tapi masih oke sih menurut gua. Dan kamera ini tuh selain 24 megapiksel bisa ngeluarin gambar sebesar itu ya. Jadi si autofocus dari Sony A6000 itu termasuk baik juga. Dia itu mempunyai titik fokus 174 dan bisa mengunci dengan akurat dan juga cepat. Ini udah cukup banget memenuhi kebutuhan videografi atau enggak fotografi. Apalagi kalau kalian yang suka street photography misalnya, atau enggak wedding videografi, atau enggak kalian suka foto-foto pemain bola atau binatang gitu yang membutuhkan fokus cepet dan juga foto yang beruntun gitu ya, cek gitu. Ini bisa banget diandelin. Kalau kalian pengen tahu foto burstnya seperti apa cepetnya, ini bakal gue tunjukin. Nah, itu cukup cepet banget menurut gue untuk kamera 5-7 jutaan. Dan selanjutnya untuk di bagian video, dia itu bisa ngerekam XAVC sebesar 1080 alias Full HD 60 fps. Itu menurut gue udah cukup bagus banget ya buat ngerekam video. Dan si kamera ini walau kamera pemula, dia masih digunakan oleh para profesional wedding videographer buat ngambil momen. Ya karena kamera ini cukup murah, bisa diandelin, dan memberikan keuntungan yang menurut gue gede juga ya. Ini kan kamera murah, jadi ibaratnya dengan mengambil klien 2 gitu ya, dengan mengambil 2 klien gitu ya, setiap projectnya ini udah bisa balik modal alias bisa membeli kamera ini. Menurut gua konyol juga sih, ngambil untungnya itu gede banget sih wedding videographer yang pakai Sony A6000. Dan
Kelebihan selanjutnya adalah si Sony itu untuk Sony A6000 ini salah satunya dia itu harganya nggak anjlok-anjlok amat. Jadi kalau kalian beli ini di tahun kemarin seharga 5 juta, kalau pengen dijual lagi di tahun sekarang di harga 5 juta kayaknya masih ada yang mau beli gitu ya. Beda dengan misalnya kalian beli kamera yang susah dicari gitu, misalkan kayak Fujifilm atau enggak kamera-kamera lain. Dan gak enaknya misalkan kayak Fujifilm kan udah mah kameranya mahal, harga jualnya anjlok, dan sekalinya nyari aksesoris itu mahal juga dan harga jualnya itu benar-benar anjlok juga. Tapi kalau Sony A6000 kalian bisa mendapatkan benefit yaitu harga jualnya oke. Lalu kalian misalkan nyari aksesoris banyak pilihannya. Selain banyak pilihannya tentu saja murah dikarenakan komunitasnya yang sangat besar. Oh iya, buat kalian yang pemula dan lagi pengen belajar fotografi, menurut gue Sony A6000 itu bisa diandelin banget ya, apalagi dengan flashnya yang seperti ini. Kalau kalian belajar bouncing atau kalian main-main dengan flash ini, karena bisa di otak-atik seperti ini, kalian bisa belajar dari situ juga. Jadi ya kalian nggak perlu flash eksternal buat pengen ngelihat hasilnya atau nggak belajar gitu ya. Selain kelebihan, ada juga kekurangan yang dimiliki Sony A6000. Salah satunya adalah tidak adanya input jack 3,5 mm buat ngedukung audio eksternalnya. Jadi si audio Sony A6000 ini tuh asli jelek banget dan nggak ada slot jack. Jadi ya kita harus apa adanya gitu menerima kekurangan si Sony A6000 ini, apalagi di sisi audio. Tapi kalian bisa gunain mikrofon tambahan seperti ini. Kalian bisa beli Zoom H1N atau enggak produk lain gitu ya buat ngedukung si video-video ini. Dan apalagi ya, kekurangan kedua adalah si baterainya. Kalau kalian gunain baterainya buat foto-foto ini udah cukup bisa memenuhi kebutuhan sih. Tapi kalau kalian gunain baterainya buat video-videoan, ya kalian harus minimal punya 2 atau enggak 3 buat cadangan. Lagi buat main wedding videografi itu ya baterai itu harus banyak lah gitu. Dan selain baterainya yang boros karena emang performanya kencang juga, bagus juga, si Sony ini agak overheat gitu ya kalau dipakai kerja keras, karena emang kualitasnya dia tuh benar-benar maksimal banget. Dan kalau kalian pengen punya kamera ini dan pengen lebih lama lagi buat ngerekam videonya, kalian harus pakai mode seperti ini agar si sirkulasi udaranya itu lebih keluar dan nggak cepet panas. Kalau nggak cepet panas artinya video yang dihasilkan pun bisa lebih panjang gitu ya. Dan kalau kalian udah terlanjur overheat seperti ini, kalian bisa tiup-tiup kameranya biar nggak overheat gini. Gitu. Kelemahan selanjutnya adalah si layar ini nggak vari angle. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga kamera murah sih. Tapi udah kebantu banget kok kalau kalian ngambil momen, ya kalian bisa gini-ginian juga. Ini enak juga menurut gua. Menurut gua kalau kalian adalah orang yang pemula, kamera A6000 itu udah overkill banget ya menurut gua. Dan kalian bisa memaksimalkan dan belajar dengan menggunakan si kamera ini. Ini kamera walaupun kamera entry level pemula gitu, ini nggak pemula-pemula amat. Ini adalah pemula kelas menengah gitu ya. Jadi ya secara fitur dan juga harga ya menurut gue cukup worth it juga sih. Dan untuk keperluan profesional ini bisa banget buat digunain ya. Dan nggak terlalu malu-maluin juga sih menurut gue kalau kalian pakai Sony A6000. Ya yang terpenting kalian gunain kamera ini secara maksimal dan hasilnya pun harus lebih maksimal lagi, harus lebih keren lagi gitu ya. Sehingga klien kalian itu nggak ngeremehin kalian dan kalian bisa dapat untung dari situ. Thanks ya yang udah nonton sampai akhir, semoga videonya bermanfaat. Oh ya, satu lagi, kalian harus punya lensa tambahan ya buat ngedukung fitur-fitur Sony A6000. Misalnya kayak Sigma 16mm atau enggak Sony 35mm, itu kalian bisa gunain buat nambahin kualitas gambar yang kalian hasilkan gitu. Tap.